Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Pak Fadil dan juga seluruh teman-teman seperjuangan. Oke, baik, di sini saya Furqon Hakiki dari kelas BKI 4B akan menyampaikan satu topik dari 6 topik, dan ini bagian dari tugas ke-5, itu tugas terakhir. Topik yang saya pilih terdiri dari 6 topik, diantaranya tentang definisi logika, 2 sejarah logika, 3 itu manfaat logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan, 4 bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah, 5 logika barat dan timur, 6 logika tradisional dan modern. Oke, di sini karena saya ditugaskan untuk menjelaskan satu topik yang lebih dikuasai, maka saya akan mengambil poin ketiga, yaitu tentang manfaat logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, manfaat logika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oke, logika itu sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Karena apa? Kegiatan manusia itu rata-ratanya hampir berkaitan dengan proses berpikir. Karena berpikir itu suatu kegiatan yang dimana seorang itu dapat menemukan ide-ide baru karena berkat berpikir. Nah, di sini saya akan menyampaikan manfaat logika dalam bukunya Mukhtar Latif. Itu terdiri dari 4. 1. Logika dalam penjelasan dan penggunaannya menggunakan prinsip abstrak ya. Sehingga logika itu dapat digunakan oleh berbagai ilmu pengetahuan. Jadi sifatnya tidak khusus ya, umum gitu. Yang kedua, logika akan menambah daya pikir dan dapat mengembangkan daya pikir. Nah, di sini mengenai tentang manfaat ini saya bertanya kepada mahasiswa filsafat semester akhir, namanya Kang Asep. Saya nanya kepada beliau tentang kenapa logika itu dapat menambah daya pikir dan dapat mengembangkan daya pikir. Nah, beliau mencontohkan. Jadi seperti layaknya gini, kita punya golok. Nah, logika itu sebagai penggeraknya. Jadi golok itu bisa digunakan ketika ada yang menggerakkan. Menggerakkan itu hasil dari proses berpikir kita gitu. Karena golok kalau tidak ada penggerak atau tidak ada daya yang menggerakkan dari yang berasal dari pola pikir, itu tidak akan bisa diapa-apakan golok tersebut, hanya diam saja gitu. Makanya ini manfaat dari logika, yaitu dapat mengembangkan dan menambah daya pikir. Ketika seseorang itu sudah menemukan suatu objek atau penemuan yang baru, nanti jika dia terus mengembangkan pikirnya, terus mengkaji, memperdalam, pasti di situ akan menemukan suatu yang baru karena hasil dari proses pengembangan pemikirannya gitu. Seperti para ilmuwan gitu. Lalu dalam bukunya Basic Jalil, yaitu logika ilmu mantik, dikatakan bahwasanya kekuatan berpikir bisa meningkat itu bisa dapat mengoreksi kesalahan pikiran ketika kita sampai mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulan yang didapat dari logika itu ada kesimpulan yang benar gitu. Tapi ada juga kesimpulan yang dihasilkan benar juga, cuma di situ kalau tidak dilalui proses logika, maka kebenaran tersebut hanya bersifat kebetulan saja. Bedanya dengan kita berpikir secara logika, itu sudah pasti kesimpulan yang benar. Terus manfaat ketiga, yaitu logika membantu manusia menentukan benar dan salah. Dalam bukunya Basic Jalil dikatakan bahwa dengan berpikir benar, maka kita dapat menyampaikan kesimpulan kepada orang itu dengan benar pula, dan tidak adanya pertimbangan yang dapat mempengaruhi orang. Jadi maksudnya apa? Ketika kesimpulan yang kita berikan kepada orang itu sudah benar, hasil dari proses logika berpikir, maka manusia atau seorang itu tidak akan bisa dipengaruhi karena hakikatnya yang kita sampaikan itu sudah benar faktanya gitu. Dan poin keempat, yaitu logika mengarahkan manusia agar berpikir lurus dan teratur. Karena dalam berlogika itu ada tahap-tahapan dan ada peraturannya, sehingga menghasilkan suatu peraturan yang betul juga. Di dalam Islam, ilmu logika itu dikenal dengan mantik. Dalam hukum Islam, kita kalau belajar mantik boleh, tapi jangan dahulukan mantik dengan iman. Kalau dalam Islam itu harus diutamakan iman dulu baru mantik.